Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a 20 dari bulan Syawal 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' Syarah dari Al-Qawaidul Arba', yang mana pembahasan kita pada kesempatan hari ini masih membahas bantahan syubhat al-kuburiyun, yang mana mereka mengatakan kami tidak menyembah para wali-wali yang sudah ada di kuburan dengan doa kepadanya, dengan sembelihan dan nazar kepadanya, tetapi kami memanfaatkan mereka agar mendapatkan syafaah dari mereka. Maka jawaban dari syubhat di pelajaran yang lalu tentang syafaat ini telah kita bantah dengan mujmal di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih dan telah kita lewati. Kemudian kita jawab dengan mufassal, dan jawaban mufassal yang disebutkan di pelajaran yang lalu kita kutip dari ucapan asy-syaikh bahwa syafaah terbagi menjadi dua, syafaah manfiyah wa syafaah musbitah. Lalu syafaah yang manfiyah, maka tatlubu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, meminta syafaat kepada makhluk yang makhluk itu tidak akan mampu memberikan apapun kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini jawaban yang pertama, bahwa apa yang mereka inginkan dari syafaah tidak secara mutlak orang-orang yang meninggal kemudian memberikan syafaah, tidak. Maka sekarang kita masuk kepada jawaban mufassal yang kedua, seperti apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-muallif rahimahullah, asy-syafa'atul musbitah hiya allati tatlubu minallah wasyafi' muqarram bisyafa'ah wal masfu' lahu man radiyallahu qauluhu wa amaluhu ba'dal idni, kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih. Maka Syekh di sini membantah dari mereka yang mengatakan permasalahan syafaah secara umum. Di jawaban yang kedua, bahwa syarat dari syafaah yang musbitah, syafaah yang diterima oleh Allah, pertama hiyallati tatlubu minallah, adalah syafaah yang permintaannya kepada Allah. Ini berhubungan dengan jawaban yang pertama, di mana yang pertama disebutkan syafaah yang manfiyah, syafaah yang meminta kepada selain Allah. Maka meminta langsung kepada kuburan para wali yang meninggal, maka ini tidak diinginkan. Tetapi yang kedua di sini syafaah musbitah yang bisa diterima, yang mana dia meminta kepada Allah. Maka ini dari syarat syafaah yang diterima. Dan juga wasyafi' muqarram bisyafa'ah, orang yang memberikan syafaat, orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka pemberi syafaat tidak sembarangan. Maka kemarin kita bahas, bisa jadi wali yang kamu anggap dan habib yang dimakamkan di sana kamu anggap bisa memberikan manfaat dan syafaah, mungkin bisa jadi dia orang-orang yang dulu dari gulatus sufiyah yang menyangka bahwa mereka telah mencapai tingkat yakin, maka mereka meninggalkan ibadah karena syubhat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka jika orang-orang yang kalian mintai syafaat dari wali-wali yang sudah meninggal dan dulu dia pemikirannya seperti ini, maka telah sepakat kaum muslimin keluar dari Islam. Karena mereka yang tidak melaksanakan peribadatan dengan alasan sudah mencapai tingkat yakin,
dikufurkan oleh para ulama karena dulu para sahabat yang hidup bersama Nabi lebih dari ibadah orang-orang sufi ini, maka mereka tidak pernah berkata kita sudah mencapai tingkat yakin dan cukup dari ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka orang yang memberikan syafaat itu harus ada syaratnya. Apa? Seorang muwahhid. Itu yang pertama mutlak. Dan yang kedua dicintai oleh Allah dari aulia illah, dari para nabi, dari para malaikat. Maka asy-syafi' mukarram bisyafa'ah. Ini juga syarat. Wal masfu' lahu, juga syarat kembali kepada yang diberikan syafaat. Harus apa? Man radiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal idn. Maka orang yang diberikan syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah. Maka orang yang musyrik seperti orang-orang yang nolak barokah, mereka berdoa kepada selain Allah, kemudian mereka minta syafaat. Bagaimana ini akan dikabulkan? Dan juga yang terakhir syaratnya al-idn, harus mendapatkan izin dari Allah. Meskipun yang memberikan seorang nabi syafaat, dan yang akan dimintai syafaahnya itu juga orang yang muwahhid namun banyak dosanya. Namun jika Allah tidak menginginkan, tanpa izin dari Allah, maka tidak jadi pula asy-syafa'ah. Sehingga syafaah mempunyai syurut wal mawani'. Syafaat itu mempunyai syarat-syarat dan juga penghalang-penghalang. Maka wajah pendalilan kita mana? Wajah pendalilannya membantah tentang permasalahan asy-syafa'ah. Wajhu rad anna syafa'ata waqi'atun idza tawaffarat asyurut au bisyurutiha wantafat mawani'iha. Maka terpenuhi syafa'ah menjadi suatu syafa'ah yang diterima oleh Allah jika terpenuhi syarat dan terangkat dari mawani' yang menjadi penghalangnya. Maka ucapan penulis asy-syafa'atu mutsbitah hiyallati tatlubu minallah, bahwa syafaah yang mutsbitah yang diterima dia adalah syafaat yang meminta kepada Allah. Ini isyarah bi anna syafa'ata waqi'atun idza talabat minallah, kama fi umumiyatil adillah yang terdahulu. Lillahi syafa'atu jami'an, hanya dari Allah lah syafaat itu semuanya. Maka ini isyarah dari syarat yang pertama yang telah terdahulu kita sebutkan, harus dia itu mintanya kepada Allah. Dan syarat yang kedua, wasyafi' mukarram bisyafa'ah. Maka bayanal muallif bi anna syartil awal li syafa'ah al-mutsbitah, dari syafaat yang diterima asy-syafi' mukarram bisyafa'ah. Orang yang memintakan syafaat itu mukarram indallah, diagungkan oleh Allah. Walahu suratan, maka di sini ada dua gambaran. Siapa mereka yang diterima syafaatnya karena pemberi syafaatnya dimuliakan oleh Allah? Dua bentuk. Suratul ula, bentuk yang pertama asy-syafi' al-muwahhid alladzi radhiyallahu biqaulihi wa fi'lihi. Pertama yang memberikan syafaat muwahhid, seperti Nabi jelas mendakwahkan kepada tauhid, atau para malaikatnya yang jelas la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mana sifatnya disebutkan di Al-Qur'an bahwa sifatnya itu adalah tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini malaikat, berarti mukarramun, mereka mulia di sisi Allah. Maka para nabi, para malaikat, dan juga al-auliya as-salihin, maka mereka mulia di sisi Allah, seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, hadis qudsi, man adali waliyan laqad adantuhu bil harbi. Maka barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku kumandangkan peperangan atas waliku.
menunjukkan bahwa Allah mencintai wali-walinya. Dan siapa wali-wali itu? Disebutkan di hadis ini. Mereka yang datang kepadaku dengan kewajiban-kewajiban. Kemudian setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya'ti bin nawafil, dan datang dengan sunnah-sunnah. Maka insya Allah para aulia illah adalah orang-orang yang sibuk melaksanakan kewajiban seperti menuntut ilmu wajib, seperti melaksanakan salat berjamaah wajib, seperti melaksanakan puasa Ramadan wajib, dan juga bin nawafil, melaksanakan salat sunnah dari rawatib, salat sunnah malam, dan salat sunnah juga duha, dan amalan-amalan yang sunnah-sunnah yang lainnya. Maka hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah mencintai para aulianya, dan aulianya mereka yang mendatangkan kewajiban kepada Allah dan perkara-perkara yang disunahkan. Maka ini para aulia ilah. Maka asy-syafi' al-muwahhid alladzi radhiyallahu biqaulihi wa fi'lihi. Dan jenis yang kedua surah pemberi syafaat itu minal a'mal as-solihat, dari amal-amal yang soleh. Maka amal-amal soleh bukan manusia, bukan malaikat, bukan dari bentuk rasul, tetapi dia amalan kita. Seperti pembacaan Al-Quran kita, seperti recitation Al-Quran kita, seperti puasa Ramadan kita, seperti puasa sunnah kita. Maka itu amalan-amalan yang akan memberikan syafaat juga. Maka untuk jenis yang pertama, wasyafi' mukarram bisyafa'ah, maka mereka orang-orang yang memberikan syafaat itu mukarram indallah bisyafa'ah, sangat mulia dan diterima di sisi Allah. Maka gambarannya mereka adalah perkara yang banyak juga. Di antaranya yang pertama para malaikat. Maka para malaikat bisa memberikan syafaat. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Najm, wa kam mim malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di an ya'danallah liman yasha wa yarda. Maknanya, wa kam min malakin, berapa banyak dari para malaikat di langit yang mana mereka itu la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat-syafaat mereka kecuali setelah izin dari Allah, dan Allah menyepakatinya bagi siapa yang Allah inginkan. Maka syahidnya di sini barakallahu fikum, kalimat wa kam min malakin, berapa banyak dari para malaikat memberikan syafaat. Namun di sini maksudnya berapa dari mereka tidak berguna syafaatnya jika tanpa izin Allah. Maka malaikat makhluk yang agung yang tadi sifatnya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka mereka tetap tidak bermanfaat syafaatnya di saat tanpa izin Allah. Begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayaqulullahu jalla wa ala syafa'at al-malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Di dalam hadis yang agung, hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang panjang membicarakan tentang syafaat, maka Allah mengatakan telah meminta syafaat para malaikat dan para nabi dan orang-orang mukmin, dan aku penuhi, tinggal syafaat dariku. Kesimpulannya di sini disebutkan syafaat dari malaikat, maka ini poin pendalilan kita bahwa para malaikat juga memberikan asy-syafa'ah. Dan yang kedua,
para nabi. Maka mereka orang-orang yang atau zat yang dimuliakan dan dimuliakan pemberian syafaatnya. Pertama tadi para malaikah, maka yang kedua wa minhum an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya. Seperti datang di dalam hadis Utsman ibnu Hunayf, inna rajulan darir al-basar ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullah an yu'afini qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka qala fad'uh qala fa amarahu an yatawadda fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadha du'a Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi lituqdaliya Allahumma fasyafi'hu fiyya. Maka di sini contoh bagaimana Nabi dulu di dunia dimintai syafaah, meminta kebaikan kepada Allah, dan yang diinginkan syafaah di sini kesembuhan. Maka dilakukan oleh Nabi. Dan begitupun ini contoh dari pemberian syafaat kepada para sahabatnya, dan begitupun contoh pemberian syafaat Nabi kepada umatnya kaum muslimin. Seperti datang di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dan hadis ini hadis yang panjang tentang syafaatul uzma, syafaat yang agung yang para nabi tidak mampu untuk memberikan syafaat pada saat itu. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana Nabi Muhammad dan para nabi yang lain memberikan syafaat. Maka setiap nabi memberikan syafaat kepada kaumnya, dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kaumnya dan kaum selain dari Nabi Muhammad. Maka disebutkan Nabi Muhammad SAW suatu hari mengatakan di hadis Abi Hurairah ini, ana sayyidun nas yaumal qiyamah wa hal tadruna bimadaka yajma'ullah yaumal qiyamah al awalin wal akhirin fi sa'idin wahidin fayusammi'uhum ad-da'i wa yanfuduhum al-basar wa tudna aw tadnu syamsu fayablugun nas minal gham wal karb ma la yatiqun